Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi. Minggu ini kita akan mulai masuk pada sapaan firman dengan genre kitab-kitab sastra kebijaksanaan. Kitab-kitab sastra kebijaksanaan yang akan menyapa kita untuk beberapa minggu ke depan adalah Kitab Amsal, Pengkhotbah, dan Kitab Ayub. Wim van der Weyden pernah berkata bahwa kitab-kitab kebijaksanaan ditulis oleh para orang bijak di Israel yang kemudian menuliskan hasil pengalaman mereka, hasil pengamatan mereka, dan hasil refleksi yang mereka tuangkan dalam bentuk karya sastra. Tujuannya adalah agar orang-orang yang membaca tulisan mereka bisa mengambil sikap yang benar dalam menghadapi situasi kehidupan. Mari kita masuk ke Kitab Amsal. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, salah satu orang bijak yang menulis Kitab Amsal adalah Raja Salomo. Raja Salomo dikenal sebagai raja paling bijaksana yang pernah memerintah Yerusalem. Sebagai orang yang bijak, Raja Salomo mengamati lingkungan sekitarnya, dan ia melihat bagaimana manusia berelasi satu dengan lainnya. Bagaimana manusia harus bertanggung jawab, memiliki sikap yang benar, dan pintar dalam membuat keputusan ketika diperhadapkan dengan penderitaan dan hal-hal yang tidak terduga. Pengamatan ini lalu dituangkan Raja Salomo dalam tulisan sastra yang kadangkala berbentuk puisi, syair, pepatah, petuah, perumpamaan, teka-teki, dan peribahasa lainnya. Sebagai kitab yang dekat dengan aktivitas sehari-hari manusia, salah satu situasi yang disoroti Kitab Amsal adalah rasa malas. Ternyata, rasa malas sudah ada sejak pemerintahan Raja Salomo. Kitab Amsal menggambarkan rasa malas dengan sebuah karakter tokoh yang bernama si pemalas. Kita bisa melihat kata si pemalas dalam beberapa ayat yang terpisah di sana-sini dalam Kitab Amsal. Mari kita lihat bersama karakter si pemalas dalam Kitab Amsal 6 ayat 9-10. Dikatakan bahwa si pemalas terbiasa untuk menunda-nunda pekerjaan sehingga sulit baginya untuk memulai suatu pekerjaan baru. Rebahan dan mengantuk menjadi bagian dari hidup si pemalas. Kasur menjadi kenyamanannya. Bahkan, kata yang sering diulang oleh si pemalas adalah kata sebentar lagi, dan sebentar lagi, sampai-sampai si pemalas melewatkan tugasnya dan pada akhirnya ia tidak melakukan apa-apa. Kalaupun si pemalas melakukan suatu pekerjaan, si pemalas tidak menyelesaikan pekerjaan itu sampai selesai. Ladang dan kebun si pemalas tidak terpelihara dengan baik, sampai-sampai rumput liar tumbuh di sana-sini. Pekerjaannya juga menjadi kacau dan rusak. Bahkan, si pemalas terlalu malas untuk makan. Karena itu, menurut Kitab Amsal, keinginan si pemalas untuk tidak melakukan apa-apa menjadi senjata yang membunuh si pemalas itu sendiri. Menyadari sikap pemalas yang sungguh nyata ada dalam kehidupan, maka Kitab Amsal memberi pegangan bagi mereka yang tergoda untuk bermalas-malasan. Pegangan itu ada pada Amsal 6 ayat 6-8. Kisah semut yang tidak membutuhkan bos atau tuan untuk memaksa mereka bekerja. Dan semut menggunakan waktu dengan baik untuk mempersiapkan masa depan mereka. Amsal membimbing pembacanya untuk secara mandiri tahu apa yang harus mereka lakukan dengan waktu yang sudah mereka miliki. Orang-orang bijak adalah orang-orang yang tahu apa yang harus mereka lakukan dengan waktu yang sudah dianugerahkan Allah bagi mereka. Memasuki masa-masa PPKM, semua pekerjaan di kantor dipindahkan ke rumah. Yang berdagang pun banyak yang jualan di rumah. Anak-anak sekolah juga sudah mulai terbiasa dengan belajar dari rumah. PPKM membuat aktivitas di rumah lebih banyak. Dan pada saat yang bersamaan, godaan untuk bermalas-malasan juga sangat kuat untuk kita. Karena rumah adalah tempat paling nyaman dan enak untuk beristirahat bersama dengan keluarga. Mungkin kita malas pada hal-hal yang berbeda-beda satu orang dengan orang lainnya. Mungkin ada banyak yang ingin kita lakukan sebelumnya.
ingin mencapai karya ini, ingin membuat masakan itu, ingin berguna bagi orang lain. Namun karena keadaan kita kurang bersemangat, sehingga si pemalas dengan mudah menguasai kita. Mari Bapak, Ibu, dan sahabatku, lakukanlah sekarang apa yang baik yang ingin kita lakukan, yang mungkin sudah lama kita tunda. Tidak ada kata terlambat bagi mereka yang berani memulai. Amin. Tuhan memberkati kita semua.